Dia itu cuma bisa kita tanya, terus dia jawab. Karena basically dia itu completion engine. Simpelnya dia tuh completion engine. Kalau pertanyaannya misalnya ada kalimat nih, pemenang Piala Dunia tahun 2026 adalah gitu kan. Nah, ntar dia lanjut tuh. Lanjut dia jawab. Pemenangnya Prancis gitu kan. Nah, salah dong kalau kayak gitu ya. Pemenangnya Spanyol gitu. Pertandingan final diadakan. Nah, itu dia bakal predik terus tuh. Ini kalimatnya kira-kira yang make sense apa ya gitu. Jadi memang dia tuh cuma tanya sistem tanya jawab. Tapi kalau kita minta bookingin saya tiket Piala Dunia dong. Nah, itu berarti sudah agent karena kalau si LLM itu tugasnya cuma completion engine, sekarang karena dia ngerti bahasa kita maunya apa, terus kita kasih dia tangan, selain dia bisa ngomong, dia juga bisa ngerjain sesuatu. Nah, ngerjainnya kayak tadi tuh bookingin tiket basket, tiket bola gitu ya. Nah, ntar dia bookingin. Itu bisa lewat API call atau dia bisa akses internet. Akses internet bisa interpret code juga tuh. Bisa bikin file di dalam sistem itu udah agent. Kayak Jembar tadi suruh ngerjain ini apa namanya? Di course ini build AI agent. Nah, itu juga udah agent tuh. Karena kalau LLM doang dia nggak bisa, dia cuma tanya jawab aja. Tipe-tipenya apa? Ada simple reflex. Simple reflex ini kalau misalnya mesin pel tuh yang bulat, kalau mesin pel bulat tuh kalau nabrak kursi gitu ya atau meja dia bakal belok. Nah, itu dia refleks kan. Refleks itu simple reflex. Kalau model base reflex, alat pel yang tadi selain dia bisa belok sederhana, dia juga punya denah, dia juga punya peta. Oke, ini kursi ada di mana, meja ada di mana. Jadi nggak sampai nabrak malah gitu. Tapi kalau nabrak pun dia tetap bisa refleks dia belok. Lalu berikutnya ada goal based agent. Nah, ini mungkin yang paling sering kita pakai. Kita kasih dia goal, terus dia bakal ngelakuin banyak hal, menghalalkan segala cara untuk mencapai goal tersebut. Jadi mungkin itu sering kita pakai lah goal gitu. Nah, buat debug ini pastikan ini tidak error gitu. Buatkan saya $1 juta, goal based agent. Kalau utility based agent biasanya dia akan membandingkan. Jadi antara beberapa opsi, yang mana ini opsi yang paling optimal untuk misalnya efisiensi atau ini opsi yang mendatangkan paling banyak revenue. Oh, atau opsi mana yang paling meminimalisir cost atau penggabungan semuanya ter di rating. Nah, itu utility based. Kalau learning agent ya ini personalisasi. Jadi dia belajar dari pattern penggunanya, habis itu dia sajikan yang lebih cocok gitu, dia makin ngerti ya. Sesimpel kayak Netflix gitu tuh, semacam itulah learning. Semakin kita nonton kan, oh, rekomendasinya semakin mirip dengan yang kita sering nonton. Oke. Arsitekturnya ada single agent, agentnya cuma satu, atau agentnya bisa ada beberapa, banyak dia komunikasi. Jadi biasanya tuh kalau seperti ini tiap agent punya spesialisasi masing-masing. Jadi A ngerjain apa, B ngerjain apa, nggak overlap. Kalau human machine ini berarti harus ada approval dari human juga, jadi ada human in the loop ya. Biasanya untuk pipeline yang kritikal yang tetap perlu ada intervensi manusia. Ya, jadi lesson 1 dan 2 belajar mengenai agent dan flow-nya dan arsitekturnya. Oke. Jadi kalau kita ngomong AI agent, itu udah kita ngomongin sebuah sistem. Jadi kita bikin sistem, bikin software lah ibaratnya.
Nah, komponen model, LLM modelnya itu hanya satu bagian dari keseluruhan sistem tersebut. Jadi sebenarnya konsep ini bukan konsep baru, bukan karena dengan ada AI baru ada nih workflow seperti enggak ada. Enggak gitu. Sebenarnya ini udah dari zaman bala. Jadi konsep workflow, software development life cycle gitu, itu udah lama. Jadi ini AI cuma diadaptasi aja. Oke, jadi ada beberapa komponen AI-nya masuk di mana nih? Gitu. Tapi intinya sama, kita harus tetap bikin flow dari depan sampai belakang mau gimana. Mulai dari user entry, input, interface-nya seperti apa ini user. Interface-nya lewat GUI kah, lewat web, lewat client server kah, lewat desktop, lewat terminal, atau bagaimana user berinteraksi. Lalu interaksi dari sana datanya dibawa kemana? Ada function apa, dipecah seperti apa, data input outputnya skemanya seperti apa. Nah, itu harus kita pecah. Jadi kalau kita punya satu goal, kita pecah tuh jadi berbagai macam steps, task dan subtask. Nah, jadi itu yang harus kita bikin. Lalu dari sistem kita tersebut ada integrasi nggak dengan sistem lain? Misalnya kalau AI agent kita tadi tuh mau beli tiket basket atau tiket bola, berarti kan dia harus terintegrate dengan sistemnya sana kan. Berarti boleh nggak sistem kita manggil ke API dia? Ada rate limitnya nggak? Gitu. Jadi integrasinya seperti apa? Lalu operational control dan observability. Sistem kita down-nya gimana? Kalau down gimana? Ada self healing nggak? Ada logging nggak? Kalau diretas gimana security-nya? Lalala, lilili, terus segala macam. Ini bukan cuma soal AI. Ini udah ada dari zaman dulu ya. Dan lesson 4 kita ngomongin soal ethics. Kita ngomongin soal ethics terutama karena AI agent ini banyak bersinggungan dengan data. Lalu bagaimana kita supaya pemrosesan data, ya kan kita membuat suatu, misalnya kita membuat suatu completion gitu ya, yang ada sifat prediksinya, apakah datanya kita itu bias atau tidak. Jangan sampai datanya ternyata bias, memihak beberapa ras, etnis, agama tertentu misalnya. Atau datanya tidak disimpan secara aman. Ya, jadi security data juga masuk ke sana. Ya walaupun itu sebenarnya kalau soal security bukan hal baru ya. Dari dulu sudah harus diterapkan. Gitu. Ya jadi itulah lesson 3 dan 4. Nah sekarang kita masuk ke simulasi. Kita mau masuk simulasi deploy AI agent di Watson. Ini balik lagi, ini adalah terminal slide interaktif. Kalau teman-teman mau register ke si Watson ini, teman-teman bisa coba secara langsung dan sebenarnya itu yang lebih dapat pembelajarannya. Nah, jadi ceritanya apa? Ceritanya ini kita VitaWell nih. Kita bikin apps agent buat bantu user untuk fitness tracking, bikin meal plan, workout. Jadi kayak health assistant lah. Basically itu health assistant. Nah, kita mau bikinnya di IBM, di Watson, dan di deploy di sana. Oke, kita bikin di sini agent lab, skip tour. Nah, lagi ini kalau teman-teman ntar mau ngerjain di slide, kalau ada bingung pencet apa, ini pencet yang biru information ya. Akan muncul panah merah gede, nggak mungkin kelewat. Oke, create Dallas. Nah, ini pilih lanjut, create. Nah, ini agent lab deployment. Oke. Create. Oke, dia lagi create, kita tunggu ya. Ya, ini begitu selesai nunggu udah jadi. Oke, select home. Select next. Nah, jadi tadi tuh kita udah bikin rumahnya. Kita udah bikin runtime space untuk deploy si agent kita. Sekarang baru kita bikin agentnya. Ya, kasih nama agent apa? Personal
Health advisor. Balik lagi ini slide interaktif. Kalau saya nggak kelar, saya enter juga lanjut. Ini adalah deskripsi. Ini tidak masuk ke prompt. Ini purely deskripsi untuk manusia supaya kita nggak lupa apa yang kita bikin. Pilih modelnya. Kita pakai model apa? 70B lama 3. Oke, ini baru promptnya. Promptnya dia ngapain? Ini help user achieve their fitness and nutrition goal dengan workout yang di-tailored untuk rutinnya dia, workout rutin yang di-tailored, lalu penjadwalan dan juga meal plan, oke, makanan. Harus berdasarkan fitness level, berdasarkan dietary needs, berdasarkan cuaca juga. Hubungannya sama cuaca apa ya? Bikin makanan sama cuaca apa ya? Kalau mataharinya kelewat panas jangan bikin sop gitu ya. Oke. Maintain a friendly, encouraging, and professional tone. Ya, jadi suportif, bukan sarkastik. Ya, ya enter. Nah, kita mau add a tool nih. Kalau kita cuma selesai sampai sini, dan dia nggak punya tool apa-apa, ya berarti dia LLM. Dia cuma bisa tanya jawab aja. Karena nggak punya tool sama sekali. Tapi biasanya seringkali, nggak biasanya sih. Ada sistem yang memang sudah nyediain beberapa tools inbuilt. Ada memang bare bones, ini LLM doang, belum ada tools apa-apa. Nah ini belum ada tools apa-apa, jadi kita mau tambahin nih. Baru sekarang dia bisa Google Search untuk nanya, untuk cari tahu informasi mengenai fitness di Google, dan tools untuk weather. Jadi dia bisa ngeget ada cuacanya sekarang kayak gimana. Eh? Oke, sudah selesai. Udah ada toolnya nih, Google Search sama weather. Promptnya juga sudah, instructionnya, frameworknya pakai Langgraph, architecture-nya pakai React. Jadi kalau teman-teman bisa ngoding sebenarnya juga bisa banget bikin agent framework pakai codingan. Frameworknya pakai Langgraph. Oke, save. Next. Ya, Langflow pun dalamnya Langgraph. Next. Nah, sekarang kita mau bikin API key untuk bisa nembak ke sistem kita. Ya, jadi ntar integrasi ke sistem backend-nya nih, sistem LLM-nya, sistem agent-nya gimana. Oke, ini API key-nya udah di-create, biasanya langsung disimpan nih di Watson X dan Cloud, jadi bisa dipakai. Ntar juga bisa di-get untuk ditembak dari luar. Udah jadi, sekarang kita balik ke home. Nah, kita mau masangin agent kita ke dalam rumahnya, jadi kita mau deploy. Nah, agentnya yang mana tadi? Yang health advisor. Oke, kita edit. Nah, kita mau deploy. Deploy-nya kemana? Nah, deployment space yang agent lab deployment. Dah deploy. Jadi kita udah bikin agentnya, rumahnya udah disiapin dari awal. Dah kita taruh agent tersebut di dalam rumahnya untuk bisa aktif. Nah, ini dia lagi initialize. Udah deployed. Sekarang kita bisa ngetes. Nah, ini kalau kita mau nembak dari luar atau kita mau integrasi dengan sistem lain, nah, tembaknya ke sini. Kan ada front end-nya dong. Nah, front end ntar nembak. Tembak sini. Nah, kita mau ngetes. Udah bener belum nih agentnya? Coba kita tanya pertanyaan ini. What's a good meal plan for vegetarian? Jadi nggak boleh ada ayam goreng ya di sini. Nah, ada ayam nggak nih? Nggak ada ya. Tahu, tempe, kacang-kacangan. Kita juga bisa lihat dia dapat jawabannya dari mana sih? Kayak pertanyaannya kan ini vegetarian meal plan for muscle building. Ini juga udah juga dia lelemin kan karena udah disederhanakan pertanyaannya, Google Search-nya. Habis itu dia nyari nih Anytime Fitness, ada dari Coach Web, ada dari Muscle and Strength. Jadi dia tidak tertutup hanya dari ilmu yang ada di dalam modelnya itu aja. Jadi selain dari model dia bisa nge-get informasi dari luar. Itulah gunanya tooling. Ya kurang lebih seperti itu. Oke. Silakan lanjut lesson 5 dan 6. Atau kayaknya udah pada kelar ya. Sudah submit course 3, nice. Bedanya Langflow, Langgraph, Langchain apa? Itu Langflow adalah GUI di atasnya.
Sisanya itu framework di bawah, lebih low level. Tapi dibilang low level nggak juga sih. Itu udah high level, udah dibikin objek-objeknya teman-teman bisa make. Mereka ada SDK buat apa aja ya? Nah ini teman-teman bisa gini, Langflow, Langgraph, Langchain. Ya, Langflow tuh GUI. Ya, Langchain dan Langgraph itu framework. Mereka bisa di sini nih. Langsung aja dokumennya. Langgraph SDK. Nah, teman-teman bisa buka di sini. Ini Langgraph SDK. Dia Python doang ya? Kayaknya bisa ada yang lain. Nah, Python sama JS. Jadi teman-teman bisa interaksi, misalnya udah ada webnya, udah ada backendnya, daripada teman-teman bener-bener bikin objek masing-masing gitu. Jadi ini teman-teman nggak nge-get ke ini loh, apa namanya, nge-call chat GPT pakai Open AI terus put URL satu gitu, manual enggak. Dia udah sediain SDK-nya, jadi teman-teman bisa pakai dia, tadi yang nge-get nih. Dia bikin thread, dia sediain memorinya lewat mana, WebSocketnya disediain. Nah kalau kita lihat nih, udah thread run start. Jadi dia bisa bolak-balik tuh, terus dia asing. Jadi kita nggak perlu manage satu-satu. Nah inilah gunanya framework. Tapi ada yang berpendapat, dan saya juga berpendapat gitu sih, lebih baik jangan pakai framework dulu pas belajar. Jadi tahu framework itu sebenarnya dibuatnya untuk apa sih? Sama kayak kita belajar JavaScript, ya belajar bikin function JavaScript normal dulu aja tanpa framework. Nanti udah lebih paham baru praktek nih bikin project pakai framework apa ya gitu. Jadi teman-teman bisa tanpa framework, bisa dengan framework. Pilihannya lebih banyak karena lebih ngerti. Oke, lesson 5 dan 6, 5 menit. Apakah sudah sesuai dengan yang dibutuhkan? Operational efficiency, ini ngomongin cost, ngomongin speed, latency, uptime, segala macam matrix-matrix tech gitu. Dan ethical adherence tadi ngomongin privacy, ngomongin bias, ngomongin security-nya, safety terhadap data, itu ethics. Nah sekarang siapa yang menjadi PIC-nya? PIC bukan berarti semuanya dia doang yang ngerjain, tidak. Oke, kecuali karyawannya dia doang, ya dia semua yang ngerjain. Tapi PIC-nya ada di dia. Biasanya sih kerjanya tetap kolaborasi. Cuman yang akan menjadi ownernya, owner, responsibility ownernya adalah masing-masing role ini. Jadi untuk kalau traceability dan operational efficiency itu ada di AI engineer ya, karena ini sifatnya tech banget. Dan output quality kenapa di PM? Karena PM kan yang menjembatani nih antara user dan tech. Dia yang mentranslate, oke, ini udah sesuai nih dengan MVP-nya yang diinginkan oleh customer atau diinginkan oleh user. Dan kalau ethical adherence ya, apakah tidak ada etis yang dilanggar gitu dalam menghadapi ini? Kayak misalnya, oke, proses kita ini kita pengennya semuanya AI agent, tidak ada human intervensi sama sekali. Nah tapi kalau misalnya dalam suatu decisionnya itu bisa menyangkut nyawa seseorang, etis nggak kalau semuanya diserahin ke mesin? Nah misalnya gitu, apakah baiknya tetap ada orang yang intervensi, melihat, bikin forum gitu? Nah itu contoh-contoh ethical adherence. Oke, silahkan disubmit teman-teman sertifikatnya. Sama cara ngegetnya, balik ke sini, pastiin dulu ini udah 100% komplit. Kalau sudah 100% komplit, di refresh, pastiin sudah hijau,
Baru actions, view completion certificate. Untuk Credly teman-teman cek email. Di email itu akan ada email dari Credly. Afif, coba lihat ada terminal satu lagi nggak? Namanya Langflow Server keep open. Kalau itu nggak ada, berarti either ketutup, kamu nggak sengaja tutup, atau error. Tapi harusnya sih tidak ada expected error sih harusnya sekarang ini. Jadi memang menunggunya lama juga sih. Tergantung spek masing-masing. Iya Kak, punyaku sama kayak Afif. Iya Burhan. Tadi Burhan kan ya yang enggak Bagas, Burhan, Afif. Bagas, Burhan, Afif. Ya udah ini tunggu aja. Ini emang lama. Telemetry writer started ya, ini udah mulai telemetry. Span already access. Ya ini ada. Ya ini paling SQL-nya ada timpa-timpaan nih. Kayaknya nggak bersih waktu nutup kemarin. Caption perlu include link cek jadwal sama hashtag kan? Cek jadwal. Maksudnya gimana cek jadwal? Hashtagnya iya. Link cek jadwal. Xie nih. Itu kayak yang dicontoh ada cek jadwal. Ada ya? Oh, udah ada. Nah, cek jadwal. Bentar, cek jadwalnya yang di mana ya? Nggak nggak usah teman-teman, yang cek jadwal itu bebas. Kalau teman yang cek jadwal itu boleh iya, boleh enggak. Saya juga nggak tahu link cek jadwalnya di mana. Nggak tahu masih ada apa enggak. Tapi itu optional. Yang penting teman-teman pamer aja sih sebenarnya. Credly buat accept ada di email. Nanti kalau udah di email nih buat ngedownloadnya pakai kayak gini nih. Tadi ada yang nggak muncul kah share batch-nya? Yang penting teman-teman masuk ke sini nih. Coba saya buka punya saya ya. Saya login dulu. Nih, punya saya kayak gini. Ini ada share batch-nya. Jadi tinggal diklik. Oke. Build agent. Share batch. Di download. Nih, download batch. Download batch, download sertifikat. Betul Zafri, seperti itu, nice. Saya nggak muncul share batch-nya. Coba di screenshot Yulida. Buat teman-teman yang nggak muncul, di screenshotnya kayak apa. Ya, kayak gitu Jembar, nice. Aman, caption bebas. Salah tutup. Apakah boleh izin live duluan? Udah submit kah Afrizal? Kalau udah submit ya udah nggak apa-apa kalau mau live duluan. Yang penting sudah submit. Oke. Bentuk SS2. Ya. Kalau memang ada keperluan yang lebih penting nggak apa-apa. Oke, bentuk urgent gitu. Bentuk SS dokumen bebas. SS dokumen boleh. Jadi kalau teman-teman bentuknya screenshot itu boleh banget. Nggak bisa login Credly karena lupa password. Tapi pas ngajuin password baru nggak ada notif email. Terus saya juga bingung apa namanya mau Rangga jawabnya gimana. Itu better tanya ke supportnya Credly sih. Kalau ada. Nggak tahu Credly ada support nggak kayak gitu. Kenapa emailnya nggak masuk-masuk? Cek spam udah belum?
Ya, setahu saya sih ya umum ya, ada forgot password, habis itu email. Kamu yakin nggak emailnya bener? Biasa orang lupa emailnya salah. Hari ini belajar Langflow. Iya, sekarang kita mau masuk ke Langflow ini. Sekarang kita masuk ke Langflow. Ini saya pun sering lupa apa. Wah, emailnya apa nih? Kalau email lupa, password lupa, udah bye-bye. Oke, Afrizal sudah submit. Diklik. Yulida diklik. Udah diklik belum? Itu masih pending. Kamu klik, kamu accept Yulida. Kamu klik dong itu. Hari ini tidak belajar. Ya, ini belajar. Mas, saya belum mempelajari Langflow lebih lanjut. Izin nanya sama kayak 8N. N8N. Ya, betul. Mirip sangat. Menurut kakak kalau caption LinkedIn better Indonesia atau bahasa Inggris atau nyampur? Bebas. LinkedIn itu kan banyak macam ya. Internasional. Pengguna paling banyak ya yang ngerti Inggris. Cuman kalau yang sekedar kan itu ibaratnya kan kita mau nyari kerja gitu ya di sana. Mostly orang kalau orang Indo ya banyak ngerti Indonesia juga. Cuman banyak juga yang ngerti Inggris. Cuman kita post dalam bahasa Inggris bukan tahu-tahu tiba-tiba Microsoft, "Hi, we want you to work here in Germany." Ya nggak gitu juga. Ini caption bolehkah dibuat oleh AI? Boleh kok, boleh banget. Sama kayak kasus akun GitHub saya yang dulu, email lupa, nomor HP hilang, mau urus nomor ke proyek ribet banget. Iya kan? Ya wes bikin GitHub lagi. Itu dia. Solusinya apa? Bingung juga jawabnya. Kalau email lupa, password lupa. Itu ya. Buat sesi 2 silakan disubmit Farhan. Itu submission sesi 2. Oke. Mau cross check dong teman-teman yang udah submit sesi 2 siapa aja? Boleh diinfo. Sudah atau belum? Kalau sudah selesai submit, hari ini sebenarnya sudah selesai. Kita sekarang mau ngerjain Langflow nih. Tapi Langflow tuh nggak ada di submit. Ya cuman baiknya ya tetap dipelajarin. Lagi caption. Oke, sip. Nice. Kita tunggu sampai 20.35 ya. Ditunggu 2 menit ya. 20.35 kita masuk ke Langflow. Saya sudah tapi belum absen. Apakah ada absen seperti kemarin? Tidak ada. Tidak ada absen hari ini. Buat teman-teman yang sudah selesai, buat teman-teman yang mau yang lagi nunggu apa namanya? Yang lagi nunggu kita mulai Langflow, boleh register ini ya. Silakan register ini teman-teman. Sembari nunggu. Yuk, yuk disubmit, disubmit. Komposio ini kumpulan tangan. Everything your agent needs to take action. Nah, jadi kalau kita bikin agent ya ini aja nih. Sebenarnya kalau kita bikin agent atau kita punya agent gitu, ini bisa pakai tooling di sini. Ini bisa lihat harganya ya. Yang Credly upload batch-nya aja di form atau yang LinkedIn tadi? Dua-duanya. Jadi gini, yang di Google Form isinya adalah sertifikat, Credly, dan URL LinkedIn post gitu. Yang sebelah kanan ya. Komposio pilihnya sebelah kanan atau sebelah bawah? Sebelah kanan atau sebelah bawah? Kanan tuh mana? Sini kanan, sini kanan. Saya mirror nggak sini? Berarti ini kanan. Ini kanan apa kiri nih saya nunjuk? Kiri ya? Nah, ini kanan. 2006 tuh sebanyak juga. Oh iya dong. Dan akan semakin banyak karena developernya makin banyak. Developer
developer kompeten makin banyak, developer belum kompeten juga makin banyak. Jadi tools akan semakin cepat munculnya. Pilih yang build, pilih yang build. Kan kita lagi developer mode, kita mau develop. Kalau for you, kalau yang use itu kalau kita pakai OpenClaw, pakai Codex itu use tuh. Pakai Hermes itu kita use. Kan kita bukan use kali ini. Kan kita bikin Hermes. Ya sebenarnya kurang lebih kita bikin Hermes. Kita bikin OpenClaw kurang. Tapi ya jangan disamain sama bikin. Tentu saja OpenClaw jauh lebih kompleks, jauh lebih kapabilitasnya jauh lebih tinggi. Ini kan masih mulai gitu. Ini udah masuk Langflow? Belum, belum. Ini lagi nunggu. Nice Hermes. Enggak teman-teman. Ini kita nggak nyobain Hermes di sini. Cuman kalau teman-teman mau pakai Composio buat Hermes, ini bisa banget sebagai sebagai tooling. Gitu. Cuman ya kita nggak praktek Hermes di sini. Kita praktek bikin Hermes, gitu. Bikin Hermesan. Tapi ya nggak sekompleks Hermes. Hermes. Hermes tuh mana nih reponya? Lihat nih. 20 20.000 komit. Kontributor ada 2.200. Gimana kita mau bikin Hermes dalam waktu 2 jam? Nggak mungkin. Aduh, nama sertifikat ternyata sama kayak akun IBM. Iya dong. Ini bisa di rename di sini ya. Lah, Ade baru nyadar. Sesi satu gimana? Ini bisa diedit di profile tuh. Sama kayak ganti profile sosial media kok. Profile. Oke. Mau update yang sudah submit, yang sudah submit. Aku cuma nama depan, nama belakang. Ya nggak apa-apa. Nama depan, nama belakang cukup kok. Sertifikat yang di-share di LinkedIn dari IBM Skills Build atau download dari Kredi. Bebas. Oke, teman-teman. Jadi sertifikat mana yang teman-teman mau tunjukin di LinkedIn itu sebenarnya bebas. Kalau saya biasanya, kalau dulu sih semua sertifikat saya upload. Kalau sekarang saya cuma upload yang menurut saya oke aja. Kalau yang kecil banget ya itu saya nggak. Kayak misalnya lab Bob tuh yang kita skip kemarin, itu saya biasanya nggak akan saya submit. Baru nyadar punya akun LinkedIn. Tadi Kaihan bilang nggak punya ya, ternyata punya. Nggak ada nama tengah, ya udah deh nggak apa-apa juga. Yang penting masih nama kamu kan, bukan nama orang lain. Pilih pilih build ya, pilih build. Ya, teman-teman tadi kan nanya bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Pilih bahasa Inggris. Yang submitnya pakai bahasa Inggris bakal tiba-tiba di email Elon Musk buat kerja di sana. Ah, saya langsung submit juga sekarang. Mana tidak semudah itu, tapi ya better than nothing. Oke, udah pada submit belum nih? 23 20 40 kita bisa mulai langflow nih. Yuk yuk, lanjut. Udah, Ade udah submit Ade. Segera disubmit Ade. Tadi siapa lagi tuh? Yoga. Tolong segera disubmit ya. Meanwhile kita ke Langflow. Sebelum kita ke Langflow, tadi mana? Saya tambahin dulu. Hmm, Project Langflow. Ayo. Nih habis itu tadi Komposio ya.
Boleh lihat di paling bawah tuh ya, project Langflow. Tadi saya pilih build from scratch pas Composio. Ya, nggak masalah kok. Nggak masalah. Kan ntar kita pakai yang dari Langflow. Kita nggak. Oke, sebelum boleh teman-teman buka dulu Google API Key-nya, link Google API Key. Bentar, mana chatnya? Tutup ya? Ini dia. Linknya salah ya? Oh, oh, legacy URL. Oke, udah pada mas API Key semuanya? Boleh ditonton dulu ya. Diperhatiin dulu yuk, diperhatiin dulu. Jadi tadi seperti yang disimulasi slide interaktif, API Key itu adalah kunci. Kunci rahasia sifatnya ya. Jadi dijaga baik-baik, jangan sampai ada bocor. Nah, ini kayak password. API Key ini kita pakai untuk si Google, untuk pakai modelnya Google. Jadi di sini ada bermodel nih. Ini ada model Gemini Flash, 2,5 Flash, lalu tuh banyak. Nah, kita bisa pakai model-model di sini dengan API. Jangan kita supply API key ini ke Langflow. Jadi kita mau create API key di atas create API key. Kalau teman-teman belum punya project, bakal diminta untuk create project seperti ini. Kalau sudah punya project, ya sudah langsung aja create key. Jadi klik create key. Oke. Lalu diklik copy key. Klik copy yang lambang salin nih. Copy. Ya, seperti itu. Simpen di notepad supaya nggak hilang. Simpen di notepad, sifatnya rahasia. Dijaga baik-baik. Ya. Ya, udah akan dikerjakan. Sekali lagi ya, saya ulang. Create key. Kalau ada project, create project. Cancel. Ini saya udah ada projectnya. Langsung udah jadi ada ini key. Kalau sudah ada, langsung copy yang itu. Tidak harus create baru. Kalau sudah ada. Ini nanti disubmit. Tidak. Jalan mandiri aja. Tidak. Yang di yang terdekat. Ini udah ada tapi bikin baru lagi ya nggak apa-apa juga. Boleh. Udah bikin baru boleh. Yang boleh adalah ada bikin baru ya udah nggak bisa lanjut kalau yang seperti itu.
Ini Jumat nanti juga ada. Nanti Jumat juga ada kok. Kegunaan dari Composio apa? Ini lagi kita mau bahas. Yuk ke Composio dulu semuanya yuk. Kita mau bahas Composio. Udah masuk ke Composio, pilihnya yang build ya, pilih yang build. Jadi Composio ini ada dua. Ada for you. Ini for you ini tinggal dikasih ke agent yang sudah ada kayak Cloud, Codex. Sedangkan kalau platform ini adalah untuk agent custom kita yang memang kita bikin agent sendiri. Ya, udah register semuanya. Ini create project kalau belum berhasil masuk ke sini. Pilih yang platform ya. Sudah masuk ke sini. Sudah naik angkot hari ini. Tadi ada salah input file yang double, boleh resubmit, boleh kok, boleh submit ulang. Teman-teman boleh submit ulang ya yang Google Form-nya kalau ada yang kurang. Yuk masuk ke sini dulu. Register tadi Composio-nya. Ini udah ya. Ini udah. Betul Jar, betul sekali masuk situ. Kok agak beda ya tampilan di saya nggak ada kayak. Ya, kamu klik aja getting started-nya. Udah sama persis kan? Emangnya saya udah ada API key ya? Belum ada kan? Ini bener. Kok ngeri sih? Bentar. Jadi bikin Composio API key di sini. Hmm. Ya, either. Ya, pilih Composio SDK. Pilih yang sebelah kanan ya, pilih build. Teman-teman pilih build Composio-nya. Oh. Oke, bentar ya.
Misalnya ada Oke. Kalau udah komposionya kerjain yang get it started, bukan. Ya, udah bikin ya, udah bikin project semuanya. Yuk, boleh perhatiin dulu. Kita di Composio ini buat apa? Oke, perhatiin ya. Di Composio ini tuh tangan kan. Jadi dia bisa terhubung ke Gmail, terus dia bisa macam-macam ini. Jadi kita nggak usah nyari MCP server masing-masing atau bikin function buat masing-masing. Kita bisa langsung pakai tooling yang udah ada di Composio. Kita bisa connect ke GitHub, kita bisa connect ke Google Calendar, ya. Bisa langsung get Google Calendar, create Google Calendar, bisa ke Google Sheet, Outlook, macam-macam. Ini banyak banget. Ya, seperti ini. Nah, tugas kita slicing UI Figma, betul. Ini ada Figma juga. Nah, sekarang kita mau pakai Composio ini dari Langflow. Di hari ini kita mau pakai Composio buat connect ke GitHub. Jadi teman-teman bisa get dulu API key supaya API key-nya ini bisa ditaruh di Langflow dan Langflow-nya bisa Composio. Nah, jadi klik create API key. Ini pilih write all aja. Kalau nggak mau pusing pilih write all. Kalau nggak mau pusing pilih write all. Hmm, hmm, hmm. Ya. Kalau nggak mau pusing pilih write all aja. Saran saya pilih write all. Ini saya nyari masalah. Saya kasih nama. Ya, kasih nama. Habis itu create. Oke, ready. Saya create ya. Ini di copy. Ya, simpen di notepad. Oke. Jadi kita udah ada 2 API key. Satu dari Google, satu dari Composio. MBG banget. Yo. Kalau bahasa teman saya, MB itu sebenarnya program bisa bagus. Gitu deh. Right all tentang, betul. Dan di pinggir jurang, tapi ya, tapi ya, itu titik-titik. Tapi ya gitu. Itu kalimat yang sebaiknya tidak disuarakan di cara lantang, kecuali rame-rame dengan toa. Gitu lagi. Jadi udah ready ya? Udah ada 2 API key, sekarang kita buka Langflow. Nyalain Langflow saya dulu. Ini tuh
baca ya. Jadi sebenarnya oh, no code low code. Teman-teman sebelum ada AI, no code dari zaman udah ada. Teman-teman yang pernah ngerjain nggak no code low code pakai apa gitu? No code low code. WordPress tuh no code low code. Betul, Wix juga termasuk no code low code. Jadi untuk ngebuat sesuatu, tapi sistemnya itu tidak pakai coding, sistemnya adalah dengan drag and drop. Out system, betul. Itu lumayan lumayan terkenal juga di enterprise tuh. Ya. Nah, jadi sistemnya kita kalau di Langflow dan Watson X dan N8N kita bikin nodes-nodes ini ya dan dikonekin. Nah, ini menjadi workflow diagram. Ya sebenarnya waktu kita coding pun kita juga bikin ini ya. Kita bikin dulu diagram flow. Habis itu baru kita code. Nah, ini perbandingannya. Hari ini yang kita mungkin ada ini template resmi dari Silang Flow. Kita sebenarnya cuma menganalisa isinya repo itu apa. Sebenarnya agak redundant karena kalau kita buka GitHub juga kita lihat di samping kanan itu juga udah ada bahasanya ini, stacknya ini, baca read juga udah cukup. Ini namanya juga percontohan ya, percontohan untuk menggunakan Composio. Gitu. Akan di-download. Apakah ini Jumat dibahas praktek Langflow dan lainnya? Iya, Jumat juga kita praktek Langflow, tapi teman-teman submit. Jumat kita bahas project yang berbeda. Tapi di hari Jumat teman-teman disubmit Langflow-nya. Kalau ini benar-benar cuma ngikutin aja asal ada pengalaman aja. Agent lift baterai habis. Yo, udah submit kan Aldi? Nah, sekarang udah masuk sini semuanya. Kita mau download ya. Kita use for free. Habis itu download flow yang paling atas nih. Save the JSON file locally. Pindah HP. Ya udah kalau gitu nonton dulu aja. Nanti bisa di flow di besok atau apa gitu. Laptop habis dicas lah baterainya gimana ya? Oke apa ya? Saya capek mau putus ya. Kalau capek istirahat kenapa putus? Oke, download flow, klik download flow. Nah jadi teman-teman saya udah download JSON-nya tempat saya. Nih ya JSON-nya saya. Tuh. Ya, oke udah pada download JSON-nya. Misalnya kamu Hermes Agent, misalnya kayak kita kayak gini nih, kita mau nanya soal Hermes Agent. Ya kan sebenarnya kita juga bisa lihat ya, oh Hermes itu 76% Python, 20% TypeScript. Ya, sebenarnya nggak usah ngapain nanya LLM, buka aja GitHub, malas amat. Ya kan bukan itu tujuannya. Tujuannya bisa aja untuk scraping atau apapun. Oke, mana Langflow saya? Oh saya belum buka. 7860. Itu pop muncul diklik apa? Mana tadi? Nah, klik yang ini download ya, klik download. Use for free, use for free. Klik yang use for free, yang nyala nih. Use for free. Use for free terus download. Yuk download dulu, download dulu.
Udah pada download ya? Nah, kalau udah download, kita masuk ke sini yuk. Sudah, boleh lihat dulu. Betul, kayak yang tadi Gazi bilang, klik create first flow. Habis create first flow, teman-teman boleh ke sini, ke logo Langflow yang sebelah kiri. Nah, JSON-nya di drop ke situ. Dan, dah silakan lakuin itu. Ya, betul Dimas. Kayak gitu. Izin live ada urusan mendadak. Oke. Udah berhasil diimport. Kalau udah, sekarang kita mau ke settings. Kita mau ke settings. Udah 1.11.2 sekarang. Oh, akhirnya dirilis sama dia. Saya lihat 1.11.2 tuh udah dari minggu lalu sebenarnya. Minggu lalu apa awal minggu gitu. Saya udah lihat 1.11.2. Tapi belum dirilis sama mereka di PyPI. Gimana drag-nya? Gimana cara drag-nya? Klik di drag. Diklik di drag. Cara kesininya saya ulang ya. Perhatiin ya. Boleh diperhatiin. Pertama-tama klik create first flow. Habis itu klik logo Langflow nih di ujung kiri atas. Diklik. Baru di drag and drop di sini. Drag and dropnya di mana? Di tengah-tengah aja. Tahu-tahu drag and drop. Coba di drag and drop kemana? Coba di drag dulu. Nggak mungkin nggak nyadar. Soalnya tulisannya gede banget. Kalau udah, timpa. Ada Tia 10.2 berarti pakai desktop ya Tia. Oke, udah di import JSON-nya, kita masuk ke settings, teman-teman. Ini perhatiin dulu aja. Siapin API key yang tadi udah di-save di Notepad. Kita masuk ke settings. Caranya di ini pojok kanan atas yang ada gambar roket. Klik settings. Lalu ke model provider. Tadi kan kita pakai Google ya modelnya. Jadi kita klik Google Generative AI. Google API Key yang tadi, yang udah di-save. Oke, silakan di-paste di sana Google API Key-nya. Klik save. Teman-teman, buat yang ketinggalan. Teman-teman buat yang ketinggalan, mohon diperhatiin dulu. Jadi, oke. Jadi saya flow-nya, saya mau teman-teman perhatiin. Habis teman-teman perhatiin baru praktek. Jangan sambil merhatiin, sambil ngerjain. Pasti ketinggalan. Kecuali monitor teman-teman mungkin ngerti. Gitu. Oke, perhatiin dulu. Saya ulang ya. Saya hapus. Perhatiin dulu dan screenshotin. Teman-teman screenshot dan perhatiin saya klik itu di screenshot saya klik apa. Ini begitu buka di awal tandanya kan seperti ini. Kita klik create first flow. First flow, kita pojok atas klik logo. Ini sudah baru chat with code base JSON-nya di drag and drop ke sini tengah-tengah tuh. Gede banget tuh. Drag and drop. Oke. Sudah kita ke settings. Ini saya langsung sampai selesai ya. Perhatiin. Kita ke model provider, Google Generative AI, paste di sini. Google API Key yang tadi disimpan. Nah, modelnya aktifin yang mana yang pakai. Dan ini terserah.
Kalau saya akan hidupin yang ini. 3,5 flash, 3,5 flashlight. Saya juga akan hidupin Gema, tapi Gema saya limitnya udah habis. Jadi ya udah, ya. Saya cuma aktifin ini gitu. Nah, ini di screenshot nih kayak gini. Lah, terakhir perhatiin. Ini tadi belum, jadi ini baru nih, ini baru perhatiin, ini screenshot, perhatiin lagi. Setelah kita dari model provider, perhatiin, kita ke global variable. Ya, klik ini nih, klik global variable. Screenshot sekalian. Jadi apa yang saya klik? Oke, kita klik add new. Nih, screenshot nih, saya ngeklik apa? Kita klik add new sekarang. Kita mau nyimpen API key Composio. Tadi kita mau open Composio-nya juga. Jadi kita add new. Oke, perhatiin ya, Composio ya berarti kita di Composio. Nah, ketemu, klik Composio. Udah, kasih namanya, mau kasih nama sama persis kayak apply to field-nya biar saya nggak bingung. Value-nya adalah API key Composio yang tadi udah disimpan. Ya, habis itu klik save. Silakan dikerjakan. Kevin Maverick pakai desktop ya? Apa pakai web? Udah di screenshot kan ya? Oke Kak, itu kan yang di Langflow. Kalau yang API key Google gimana dapetin ya? Saya ketinggalan tapi tadi ada komposnya. Oh oke. Teman-teman, bagus. Bagus juga pakai desktop. Ini bakal error. Install web. Pakai versi Podman. Kasih screenshot ya, kasih screenshot. Bagus bakal error. Install versi web. Model yang dipilih mana aja? Screenshot ya teman-teman, ini model yang dipilih. Screenshot sekarang. Buat yang termasuk juga Cindy yang tadi ketinggalan, screenshot dulu ini model apa yang diaktifin. Jadi nanti bisa langsung diaktifin ya. Ini di screenshot. Oke. Oke, saya mau ngulang bagian Google API Key. Oke. Ada yang masih belum Google API Key-nya? Hah, nggak ada ya? Hmm. Ya udah kalau nggak ada, kalau nggak ada saya curiga nanti kamu bakal error. Tapi nggak apa-apa, ini kan hari Rabu. Jadi kalau ada error, teman-teman tahu nggak kaget. Jadi lebih baik nyoba hari ini dan error hari ini daripada Jumat panik. Nggak ada versi satu. Oh, kamu pakai versi 1.12 Kevin? Kenapa kamu install 1.12? Itu kan masih beta. Tadi Google API siapa yang belum? Ade belum? Ganti aja versinya Kevin. 1.12 mah masih beta. Saya juga nggak tahu fitur apa yang dihapus dan ditambahin. Oke, udah pada masuk ke Google API? Ade tuh maksudnya awalannya tuh apaan sih awalan? Ini awalan. Saya nggak ngerti awalan maksudnya apa. Itu buka dulu Google API. Kamu mau minta diulang yang mana Ade? Oke, kamu mau yang Google API ya? Perhatiin dan screenshot aja. Jangan langsung dipraktekin, perhatiin. Itu linknya udah saya kasih lagi juga di chat. Oke.
perhatiin cara nge-get Google API Key. Habis ini langsung ke Langflow juga buat tambahin di Langflow. Ade, Tia, Ade perhatiin. Balik lagi semuanya perhatiin. Saran saya semuanya perhatiin. Ya ini bisa sawer nggak ya? Saya butuh duit tambahan. Harusnya ini di stream ke Twitch. Apa? Stream kemana sih? TikTok ya? Nah, perhatiin ya. Perhatiin dulu. Pertama-tama teman-teman klik tuh yang Google API Key-nya udah ada, lihat di di pojok atas ada tulisan create API. Bingung ini di mana? Control find aja, Control F API Key. Nah, tuh create API diklik. Kalau belum ada project, create project. Belum ada project create. Kalau sudah ada, kayaknya udah ada nih, udah ada nama. Jadi saya nggak create lagi. Kalau belum, ya saya create. Kalau sudah ada, teman-teman bisa langsung klik create key. Saya nggak klik lagi ya, karena saya udah ada. Teman-teman klik aja create key. Kalau teman-teman sudah klik create key, oke, bakal muncul entry ini. Bakal muncul nih, create nya apa. Dan teman-teman klik yang ini, tanda copy API key. Nah, ini diklik, simpen di notepad. Oke, simpen di notepad. Habis itu, teman-teman masuk ke Langflow. Belum ngerjain. Masih perhatiin dulu. Teman-teman masuk ke Langflow, ke bagian settings. Oke, ini roketnya dipencet. Settings. Klik model provider. Oke, habis dari settings, klik model provider. Oke, klik model provider. Klik Google Generative AI. Oke, klik Google Generative AI. Tadi kan udah di copy ya, udah di create, di copy, sekarang di paste di sini Google API key-nya. Habis itu pencet save. Ntar dia bakal muter. Kok lama, kok ini, kok itu, tunggu. Kalau dia lama atau apapun tunggu, itu tergantung internet juga. Jadi ditunggu aja, sabar. Ya, udah, silakan mengerjakan. Ini juga model yang diaktifkannya saya cuma 6. Sama ini. Ya, selamat mengerjakan. Saya kasih waktu 3 menit. Maraton coding. Apa tuh? Maraton isinya apa sih? Saya nggak nontonin sih terus terang. Cuman pernah denger aja. Ya terlalu terkenal sih untuk tidak didengar. Tapi itu udah perfect. Boleh SS model terakhir. Nih ya. Dia. Teman-teman pastikan create model baru ya. Model baru. Global variable baru. Jangan otak-atik lama. Kalau yang udah di otak-atik udah biarin aja. Unless you know what you're doing, silakan. Tapi jangan di otak-atik. Kuotanya diambil dari mana? Dari Google AI Studio. Tadi kan saya sempat lihat tuh kuotanya. Nih, ada kayak ginian nih. Ini kuota punya saya flash tuh udah habis. Saya pakai flashlight setengah jalan. Kayak tiga satu flashlight lah paling. Atau 2,5 flashlight. 2,5 flashlight tokennya juga udah mau habis sih. Tuh. Paling pakai 2,5 flash. Ya saya pakai 2,5 flash ah. Saya pakai 2,5 flash. 2,5 flash agak bego sih sebenarnya modelnya. Cuman nggak apa-apa. Karena pakai Composio model bego pun masih oke lah. Masing-masing beda. Itu saya nggak bisa jawab terus terang. Karena saya bukan produk spesial. Tapi intinya model 2,5 itu adalah. Model 3,5 itu lebih baik.
paling baru 3, nih model biasanya flash itu model kecil. Cuman model yang paling baru itu sebenarnya 3,5 flashlight, seingat saya, bukan 3,5 flash. Kayak versi-versi ChatGPT, iya, kayak versi-versi ChatGPT. Bentar, tiga setengah, 3,6 flash versus 3,5 flashlight. Rilisnya duluan mana ya? Oh, bareng. Flashlightnya yang kecil, flashnya yang gede. Bareng, Deng. Soalnya seingat saya 3,5 flashlight lebih baru. Kayak 2 hari, ternyata enggak, ternyata bareng. Udah ya? Ini udah 21, udah 3 menit. Model provider sudah. Google global variable sudah. Lihat picture-nya dari Afif. Teman-teman chatnya diperhatiin ya. Itu teman-teman yang lain juga kadang-kadang nge-share informasi penting. Informasi yang berguna. Kayak Afif nih, oh ini udah jadi nih, bener nih gitu. Kalau udah, kita balik ke sini. Starter project. Udah? Lihat dulu aja kalau udah. Balik ke starter project atau tadi bisa ya, klik logo Langflow-nya. Ntar masuk sini dan kita klik chat with Codebase. Ntar dia kebuka. Oh, invalid API key. I'm so happy to see this. Tapi nyambung. I'm not happy to see this. Ya nggak apa-apa, ntar kita lihat. Saya expect sih, saya justru berharap tadi error, tapi nggak apa-apa, itu biarin aja. Nanti kita ada step connect ke GitHub. Saya sangat berharap punya saya error dulu. Tapi nanti ya we'll see lah. Routine function is that kita sudah. Oke. Is routine function. Inspect. Sih. Oke. Udah? Udah berhasil masuk semua ke sini? Boleh nonton dulu yuk. Kenapa ada warning? Nanti saya jelasin. Oke. Dan sebenarnya warningnya itu diabaikan aja sih. Belum terlalu penting. Oke, boleh dilihat dulu ya. Boleh dilihat dulu. Perhatiin dulu. Di sini bakal ada buat review nih. Nah, ini ada flow needs review. Ini di review aja. Oke. Semua komponen teman-teman boleh update. Tapi ini ada di tengah ada komponen namanya GitHub. Kalau itu muncul, jangan diupdate. Karena GitHub kalau diupdate biasanya ngehang. Tapi harusnya di versi 1.11 udah tidak ada lagi GitHub muncul. Ya, ini nggak usah di backup. Karena kalau error ya tinggal import JSON lagi. Oke, kita update komponen. Dah, jalan. Silakan dikerjakan, silakan diupdate komponennya. Munculin review all gimana? Nggak dimunculin, itu muncul sendiri. Kalau memang nggak muncul, saran saya kamu import JSON ulang. Hmm.
Abaikan. Kalau di GitHub muncul kan ya. Teman-teman kalau GitHub muncul kan. Teman-teman mau nanya nih. Ini ya sekarang ada 94 partisipan udah pada live. Ada nggak yang baru download Langflow hari ini dan install hari ini? Pengen tahu dong? Baru download Langflow Web hari ini dan install hari ini. Mau info dong? G, oke. Berhasil install nggak G? Lancar install nggak? Tadi cuman pas folder ada tambahan spasi, makanya error not found. I see. Nicholas juga baru download tadi ya? Lancar-lancar aja ya? Oke. Oke. Ntar coba saya lihat lagi. Jember, kamu nge-update GitHub ya? Kalau kamu nge-update GitHub, stuck. Itu bug. Kalau kamu update GitHub, itu stuck. Ulang aja. Deadline submit sesi 2, Yoga belum submit sesi 2 yang tadi sertifikat. Segera disubmit ya, kita pengennya kamu submitnya hari ini. Sekarang sih, waktu sebelum jam 10. Kak, punya desktop bang, cara download web gimana? Itu sudah. Waduh, gila API key saya tertebar. Nih ya, itu. Download Langflow tuh. Bukan, ini Langflow ini cuma showcase doang kok. Langflow sekarang nih cuma showcase. Jadi nggak ada yang disubmit. Langflow hari ini cuma showcase. Tidak ada yang disubmit. Oke, buat yang kepencet GitHub, silakan keluar
import JSON ulang karena udah nggak ada obat itu. Kuotanya bergantung dengan Gemini. Iya dong. Kalau kamu langganan, kamu bayar API key ya aman-aman aja. Cuman nggak masalah lah. Bikin akun baru aja. Oke, ini kalau udah selesai, kita mau konekin GitHub. Ini perhatiin dulu aja ya. Ini perhatiin dulu. Ini GitHub saya for some reason udah connect. Jadi saya just coba disconnect dulu. Habis itu saya mau konekin lagi. Soalnya kayaknya GitHub Connect ini semu. By the way, saya mau add GitHub baru aja karena saya nggak gitu percaya sama GitHub exist ini. Oke. Ini perhatiin ya, perhatiin nih. Jangan dikerjain dulu, perhatiin sign. Perhatiin step kursor saya dan saya apa yang saya klik. Oke. Ini warna putih, ini warna hitam. Kenapa? Karena ini tool mode, ini bukan tool mode. Kalau kita mau pakai dia sebagai agent untuk tooling kan, berarti tool mode-nya dinyalain. Karena kalau nggak kita nyalain tool mode-nya, dia akan menjadi komponen proses. Sedangkan kan kita bukan dia mau memproses sesuatu, tapi kita mau dia menjadi tool untuk agent. Kayak kita nyalain, oh API key invalid. Oke, ini seriusan invalid API key? Let's see. Tool mode. Oke, API key invalid. I'm so happy to see this. Oke, saya ganti API key dulu ya. Berarti itu ada warning kan? Ada error bahwa API key saya salah. Ya udah, benerin API key saya. Oke, balik. Kita lihat tool mode. Oh, masih error. Kalau gitu karena masih error, saya mau bikin API key baru aja. Sama kok API key dari siapa namanya? Composio. Stepnya sama kayak yang teman-teman kerjain. Composio. Kita balik. GitHub. Oke, API key saya tadi error, sekarang udah nggak muncul ya errornya. Nah, boleh diperhatiin apa yang saya mau lakukan. Saya mau konekin Composio GitHub ini ke akun GitHub real saya. Ini kan masih tanda warning ya. Nah, kita mau konekin nih. Caranya gimana? Ya kita pencet connect. Nah, nanti bakal muncul pop-up nih. Ini karena pop-up di block sama Chrome saya. Jadi bakal muncul pop-up block. Nah, jadi saya klik buat saya buka pop-upnya. Oke, saya buka di browser lain. Nah, bakal seperti ini. Composio mau connect sama GitHub. Kasih nggak? Ya kasih lah. Kalau nggak dikasih nggak lanjut dong. Oke, authorize. Ini saya authorize dulu. Dah, sukses. Windownya bisa ditutup. Kalau sudah, kita masih paling lagi. Nah, udah hijau. Dah, silakan dikerjakan. Video Zoom-nya bisa diakses lagi nggak? Besok akan dikasih recordingnya.
Ini kayaknya saya stuck karena internet saya. Kalau misalnya stuck gini merhatiin dulu. Ya nggak apa-apa, merhatiin dulu aja. Oh iya, karena tadi saya ada beberapa error dan nge-add baru GitHub-nya. Ini kabelnya putus, jadi kabelnya saya sambungin lagi. Tuh. Tapi harusnya teman-teman nggak putus sih ya kabelnya. Kalau hubungan nggak tahu. Itu nggak diisi. Oh, itu nggak perlu diisi. Siapa namanya? Ahmad Gustia. Itu muncul karena kamu belum update. Tapi kan update error memang. Jadi dihapus, bikin insert baru, insert manual. Teman-teman yang diminta update itu pasti error. Jadi insert baru aja manual nih kayak gini. Insert baru. Ketik GitHub di sebelah kiri. Habis itu di double klik. Nah, tuh GitHub muncul. Tool mode-nya nyalain. Baru join Andika. Ya ampun. Submit tugas ya. Course 3 kelarin terus disubmit. Itu aja Andika yang penting. Thank you Kak Ihan. Connect lama ke GitHub wajar nggak? Lumayan wajar. Tapi coba double check API key-nya udah bener atau belum. Oke teman-teman, GitHub-nya di-add baru ya. Yang lama dihapus gitu aja. Jangan diupdate. Tapi kalau nggak diupdate dijalanin, ya nggak bisa juga. Jadi memang harus update. Tapi update-nya tuh manual. Insert baru. Karena kalau diupdate, error dia. Oke, kita mau ke step berikutnya dulu. Udah ready, udah pada connect GitHub-nya. Saya tunggu sampai 21.40, 2 menit lagi. Habis itu kita mau konfigurasi actions-nya nih. Actions-nya belum ini nih. Mau lihat model Google ya. Aku tadi pakai yang lama bisa connect. Bisa connect Altair. Ya udah kalau bisa connect, bagus.
Muncul error. Udah di write all belum tadi? Itu pasti, itu API key-nya belum di write all tuh. Pas kamu tadi bikin API key, kamu write all nggak? TDE Tegar. GitHub yang lama dihapus, betul. Kalau GitHub yang lama nggak dihapus, nggak bisa muncul kan. Rio, ini model providersnya Rio. Di screenshot Rio. Toolkit GitHub di Composio perlu nggak? Perlu dong, Kevin. Maksudnya gimana toolkit GitHub di Composio perlu nggak? Di website Composio-nya? Atau di dalam Langflow-nya? Website Composio kita nggak nyentuh apa-apa lagi ya. Begitu udah dapat API key, udah. Tugas website Composio selesai, boleh ditutup. Oke, teman-teman boleh perhatiin dulu yuk. Boleh di stop dulu. Lagi ngerjain yang mana, ditunggu mana, stop dulu, perhatiin dulu. Habis ini troubleshoot. Ya ini sama, ini write all-nya kamu belum bikin tuh, Endra. Bikin API key baru. Masih muter-muter connect, ya udah nggak apa-apa. Teman-teman perhatiin dulu yuk. Perhatiin dulu, saya peragain sampai kelar dulu ya. Jadi teman-teman ada bayangan. Ini kita mau edit actions-nya ini adalah si Composio bisa ngapain aja ke GitHub kita. Kita nggak mau semuanya dinyalain. Jangan. Kita ambil yang kita butuhin aja. Nah, tugas kita cuma mau buka si Langflow, buka repo, oke? Buka repo, abis itu mempelajari ini tuh apa sih? Jadi kita pengen dia bisa baca readme dan dia bisa baca metadata reponya. Jadi yang kita perlu kasih permission itu namanya get repo. Di sini ada namanya get a repository. Ini yang ini. Retrieve detailed information about existing and accessible GitHub repository. Sama yang mau kita aktifin lagi ada get a repository readme. Nah, fetches the readme. Jadi kita cuma mau dua tools ini. Get a repository sama get a repository readme. Dicentang dua-duanya. Begitu udah kita centang dua-duanya. Ini sembari di screenshot ya, sembari diperhatiin dan di screenshot ya. Begitu kita centang dua-duanya, kita close. Jadi yang lain itu pertama dimatiin dulu nih, tuh, dinyalain, dimatiin. Habis itu dinyalain yang perlu aja. Itu kita tutup. Nah, kita bisa lihat actionnya cuma ada dua ini. Jadi jangan sampai dia punya kapabilitas terlalu banyak, gitu. Ya. Saya tadi mau pakai Gemini 2,5 flash kan, bukan flashlight, Gemini 2,5 flash. Oke. Kalau sudah, ini udah semua nih berarti udah update, udah hijau, udah GitHub get a repo, udah.
Nextnya kita boleh bermain-main di sini sebenarnya. Ini kita mau nanya soal reponya N8N. Saya biarin aja default. Jadi ya udah seadanya aja kayak gitu. Sekarang saya mau ke playground. Ke playground dan kita mau tes repo ini menggunakan stack apa. Kita tanya, 2,5 flash bisa tool calling nggak ya? Oh bisa. Oke, ini kita lihat. Emang 2,5 flash tuh. Dia udah berhasil tool calling. Jadi ini adalah esensi dari tool call nih. Ini si Gemini 2,5 flash berhasil ngeget reponya. Tuh, data links dia ngeget reponya. Ya, metadatanya ini. Dan dia ngebalikin hasilnya. N8N adalah platform otomatisasi alur kerja dan menerapkan alur kerja dengan agen murni. Kok jawabannya nggak relevan? Karena modelnya kelewat bego. Dia nggak cukup nampungnya. Ya udah, abis dia ngeget, dia nggak ngeproses apa yang diget, readme-nya itu nggak dia proses. Terus dia cuma berdasarkan informasi yang memang sudah ada di otaknya dia doang. Ini karena kan namanya stack apa kan? Harusnya JavaScript, Python, C Sharp, apapun lah itu. Dan tadi tuh udah mulai keluar tuh informasi itu. Lumayan panjang, terus tiba-tiba di-cut sama dia, cuma keluar ini. Karena modelnya terlalu bego. Gitu. Tapi prosesnya intinya sama. Nggak masalah, apalagi kalau teman-teman terbatas model, saran saya ini udah cukup, silakan. Tapi kalau mau, wah saya masih belum puas, silakan cobain model lain. Nah, kalau pakai 3,5 flashlight, saya yakin bisa banget gitu. Jangan 2,5 flash emang bego sih. Gema malah lebih bagus. Kurang lebih seperti itu pengerjaannya. Dan ini sudah selesai. Nah, udah saya memang cuma mau ngasih tunjuk sampai situ, jadi teman-teman bisa sembari troubleshoot. Ini TDE udah di screenshot kan ya. Jadi Dimas abis get repo gimana? Udah abis get repo tutup dan masuk ke playground. Masuk ke playground. Habis itu ya ketik aja di sini pengen nanya apa. Ya. Jadi silahkan dicoba masing-masing. Yang ada error tadi siapa aja boleh dikirim lagi errornya apa. Nah nice. Jalan ya Bram. Nah ini hasil yang bagus dengan model yang cukup. Ini hasilnya kayak gini nih. Dia menjawab sesuai pertanyaan. 2,5 flash parah banget ya. API key dari Composio udah aku buat baru tapi error masih sama. Oke, teman-teman, error API key Composio. Pas create API key, write all-nya dicentang nggak? Endra, dicentang nggak write all-nya? Udah. Kalau udah dicentang, udah kamu replace. Yang di setting sudah kamu replace API key-nya. Jelas ini belum benar. Jelas ini sih belum benar ya Rio. Foto flow-nya deh. Udah semua. Flow build. Uh, Kevin, kamu masih pakai yang 112? Ya udah, saya nggak bisa bantu. Ganti dulu lah ke 111. Itu beta. Itu bukan beta sih. Itu dev. Bukan beta itu dev. Ini bener sih, Kevin. Apa sih? Oh, Dimas ya. Dimas, kamu kasih link apa Dimas? Kamu kasih link Telkom memang? Memang kamu kasih link Telkom kah? Atau enggak? Karena kalau kamu nggak kasih link Telkom, itu bukan agent, itu cuma Gemini Flash biasa. Teman-teman, Vini,
Habis itu Rio, boleh dicek ini connect nggak nih kabelnya? Ada nggak kabel ini? Apa kayak gini? Kalau kabelnya kayak gini ya nggak akan bener. Kabelnya dikonekin dulu. Bener itu diagnose dari Bram itu bener. Semuanya perlu dicek list tool mode nggak sih? Enggak dong. Yang perlu dicek list tool mode adalah yang nyambung ke tools. Kalau nyambung ke tools dia jadi tool mode. Kalau nggak nyambung ke tools ya jangan. Write all di mana? Ya nggak di situ. Write all di websitenya Composio. Udah bisa ya Endra? Kalau kalau kamu bikin terus bisanya setelah kamu ubah apa? TDE kamu balik ke website Composio bikin API baru. Bikin API key baru. Repo yang diakses cuma bisa konstan dari kolom input di komponen legacy. Pertanyaan bagus Rashid. Jadi komponen legacy ini tuh sebenarnya udah nggak ada. Karena text input udahlah pakai chat input aja kata si siapa namanya kata si Langflow. Ya udah. Jadi sebenarnya ini tuh udah nggak ada teman-teman. Nah, tapi kan dia cuma supply teks ke teks gitu ya. Jadi sebenarnya dia cuma supply teks ini ke dalam git source, which is git source-nya sendiri aja itu udah teks. Jadi sebenarnya ini udah nggak ada. Ini hapus aja. Udah isi aja di sini git source-nya. Misalnya git source-nya adalah ini. Udah seperti ini. Jadi prompt-nya ini, git source-nya adalah ini. Message kayak gitu. Muhammad Randy. API key-nya double check ya Muhammad Randy udah bener belum? Write all-nya udah bener belum? Nanya ke effectiveness MBG. Ya kalau kamu bisa kasih datanya bisa. Ada datanya nggak? Kalau nggak ada datanya ya dia berdasarkan otaknya sih Gemini itu aja. Rio. Nah, nice Rio udah bener. Tadi caranya ini udah bener nih. Afif udah bener. Afif udah bener. Udah berhasil. Nah ini juga Altair belum nyambung tuh kabel. Saya ulang-ulang aja stepnya kak. Ya mungkin ada human error. Betul sih mungkin ada yang kelewat juga. Gemini 3 One Pro preview. Oke, teman-teman boleh perhatiin nih. Ini image dari Jembar. Kalau kayak gini, ini berarti limit limit modelnya udah habis. Jatah model gratisannya udah habis. Silakan pakai model lain. Intinya kalau ada error kayak gitu, ganti aja modelnya. Balik lagi itu kan kita nggak bayar ya gratisan. Jadi ganti model lain. Nice, ini udah jalan. Ini juga udah benar hari. Sip, sip. Mostly udah bener sih. Mostly udah jalan lancar. Saya bingung kenapa di kelas lain pada nggak bisa install Langflow. Patternnya juga udah. Altar udah aman ya. Zoom out mau lihat kabelnya. Ini ya, zoom out lihat kabel. Aryo masih di sini. Aryo belum bisa connect ke GitHub-nya ya. Apa kak? Ini apa? Aku udah apa namanya yang tadi di SS udah aku ikutin sih. Bentar-bentar, suara kamu kecil banget. Apa? Udah SS-nya udah aku ikutin di SS itu. Iya ya, ini Yang saya lagi lihat SS-nya kan. yang Iya, di ketemu saya itu apa yang gitar repository sama repository itu udah. Saya udah habis dari situ terus kemana ya kayak? itu kamu konekin GitHub-nya. Itu kan masih warna kuning nih, saya punya warna hijau nih. Kamu pencet
Oh yang itu mereka gitu. Nice TDE. Sip. Terkendala DNS. Video record nanti dikasih. Tenang, dikasih counter. Mau sleep call sama doi. Aduh bikin iri. Oke. Dan lagi juga ditutup. Sip, sip. Good luck. Sip, sip, sip. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada yang masih terkendala?